Secara berdirinya sejak tahun 2011. 2011 ya. Panti asuhan kami mengalami musibah kebakaran saat itu. Masya Allah. Setahun setelah berdiri. Tahun berapa tuh Ustaz? Nandur pecik, dunia pecik, akhirat ape. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat Persada, hari ini kita hadir spesial di hari ini, yaitu kita dalam podcast Nandur Pecik, dunia pecik, akhirat ape. Alhamdulillah. Jadi moto ini sebenarnya kita gagas Ustadz Sungkono ya, supaya kita memiliki yaitu dunia hasanah, akhirat hasanah. Jadi dunia pecik, akhirat apik, itu maksudnya begitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia sudah pagi-pagi berkemas-kemas. Jam berapa Ustaz? Jam 5. Jam 5 dari Ponorogo. Berarti bangun jam berapa tuh Ustaz? Setengah 4. Setengah 4 ya, Masya Allah. Dia sudah bersiap-siap ke sini. Sekarang sudah rapi, klimis ya. Dia orang yang luar biasa. Beliau merupakan kelahiran dari Wonogiri. Saya baru tahu mata kelahiran Wonogiri ya. Betul. Berarti saya harus bahasanya harus halus ya ini ya. Monggo ingkang-ingkang gitu ya. Betul. Sugeng injing Mas. Tinggi sugeng injing. Ini beliau ternyata hampir sama di kelahiran saya ya. Jadi seusia kita. Jadi kita kalau adanya kelahiran sama dengan Wonogiri, mungkin kita sama-sama main bareng kali ya. Iya. Ya 1990 luar biasa. Beliau juga merupakan pegiat sosial dari sebuah yayasan yang hari ini cukup ternama di Ponorogo, yaitu Yayasan Mukti Wibowo di Ponorogo. Alhamdulillah, seperti ya Ustaz ya. Iya. Ini kegiatannya juga beliau banyak banget. Dia juga dai yang berkeliling-keliling ke desa-desa. Betul. Apa sih Ustaz kok pengen keliling ke desa-desa itu? Pengennya ngapain sih? Pemandangannya luar biasa. Apa mencari gadis desa di sana? Udah dapat banyak semua. Banyak semua ya. Tapi jadi santri semua. Jadi santri semua. Alhamdulillah luar biasa. Beliau adalah kita panggil ya. Panggilnya apa Ustaz? Kang Mas apa tadi biasanya di sana? Iya, Kang Mas bisa. Kang Mas bisa ya. Kang Mas Sungkono ya. Ya. Karena beliau seorang dai, jadi kita panggil seorang Ustadz Sungkono. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, siap. Tampak sekali wajahnya ceria, sumringah gitu. Iya. Apa barusan dapat durian? Oh iya, karena di Ponorogo Mas lagi musim durian. Lagi musim durian ya? Betul. Ya Allah, luar biasa. Nggak boleh bagi-bagi di sini. Oh iya. Berbagi itu baik loh Pak. Bisa dipakai. Boleh ya? Bisa. Alhamdulillah para pemirsa Sobat Persada TV, yang hari ini kita memang kedatangan tamu yang spesial. Ustadz Sungkono ini memang seorang pegiat sosial, khususnya di Yayasan Mukti Wibowo. Ini boleh diceritakan bagaimana sih dulu berdirinya yayasan ini, kok tiba-tiba muncul? Ya. Kayak apa namanya itu, tiba-tiba muncul atau seperti apa Ustadz? Coba. Iya, betul. Jadi secara berdirinya sejak tahun 2011. 2011 ya. Dan untuk memunculkan nama Mukti Wibowo ini juga perlu pemikiran yang kita sinkronkan dengan kondisi masyarakat saat itu. Namanya agak unik loh Ustadz. Agak unik. Kayaknya di dunia cuma satu deh. Iya. Ada yang lain? Dulu sebenarnya pilihan banyak. Oh, Terus gitu. kemudian kenapa menjadi Mukti Wibowo? Mukti Wibowo ini menjadi salah satu slogan bupati saat itu. Oh begitu. Dan setiap kepemimpinan bupati atau kabupaten itu kan punya slogan-slogan sendiri dalam dia memimpin kabupatennya. Ini salah satu slogan dari waktu itu Bupati Ponorogo Bapak Amin. Iya. Terus slogannya tadi ada kalimat Mukti Wibowo. Mukti Wibowo. Akhirnya agar masyarakat ini nanti bisa menerima, Iya. di mana yayasan kami berdiri nanti bisa diterima di kalangan masyarakat, terpilihlah nama Mukti Wibowo. Oh begitu caranya. Karena sekarang bicara di bidang sosial, jadi harus bisa diterima seluruh kalangan masyarakat. Enggak, latar belakangnya gimana kok muncul panti asuhan ke yayasan ini? Iya, itu kan Apa melihat sesuatu gitu terus kemudian terinspirasi, oh, kita bikin yayasan. betul. Gimana bisa? Mungkin satu keprihatinan. Keprihatinan ya. Pak, bersama sahabat saat itu. Jadi jauh di pelosok-pelosok desa itu masih banyak sekali, khususnya anak-anak yang belum terurus secara baik.
baik secara pendidikan formal, apalagi Maksudnya terlantar apa gimana gitu Ustaz? kalau katakanlah dibilang terlantar, saya yakin bukan terlantar itu. Secara fisik Tapi dia, kadang secara psikologi. pola pikir. Pola pikir. Satu contoh begini, kami suatu saat menemui beberapa anak yang dia itu masih usia produktif sekolah, namun dia nggak sekolah satu. Oh gitu. Ketika kita tanya kenapa nggak sekolah, ternyata jawabannya itu membuat kita kaget. Jadi ada satu pemikiran, masih banyak pemikiran yang kami jumpai seperti itu. Buat apa punya pendidikan tinggi? Toh nanti juga cuma jadi anak desa yang mungkin bisa berkarir atau apa. Paling hanya mengerjakan hal-hal yang dibilang pertanian dan segala macam. Padahal itu kan mulia sebenarnya. Ya, Jadi keyakinan seperti itu, maka muncullah yayasan Mukti Ponorogo yang bergerak di pendidikan dan sosial. Pendidikan dan sosial Betul. itu ya Ustaz ya. Ini kalau boleh tahu sedikit mungkin arti dari Mukti bahwa barangkali siapa ada yang belum tahu gitu. Mukti itu bisa dijelaskan sebagai tingkat di atas kesejahteraan. Tingkat di Jadi atas kesejahteraan ya. tinggi lagi dari kesejahteraan. Begitu Bersyukur ya? sangat tercukupi kehidupannya. Di bawah ya berarti tentang persoalan Oh gitu. Jadi kesejahteraan. bermanfaat untuk masyarakat, mempunyai suatu. Pantes ya, sama kelihatannya berwibawa banget hari ini. Subhanallah. Terima kasih atas doa. Kita proses ke sana. Iya, bajunya batik gitu. Itu Iya. menandakan seorang dari Ponorogo gitu ya. Kelihatannya agak serem-serem gimana gitu. Ya betul. Jadi memang batik ini kan mewakilkan dari budaya khususnya Indonesia. Oh gitu ya, sip-sip. Saya termasuk pecinta batik. Pecinta batik ya, bukan pecinta wanita. Masya Allah. Seru-seru ya. Iya. Ini terus kemudian kita kalau pengen lihat kayak semacam visi misi Ustaz, gimana? Oke. Mukti bahwa ini. Mukti bahwa ini punya misi begini, membangkitkan rasa kepedulian dan menuntun untuk kepekaan kita terhadap jiwa sosial kita terhadap sesama, maksud saya. Terutama kepekaan sosial terhadap anak-anak yatim, piatu dan juga kaum duafa. Gitu ya. Iya. Membangkitkan kepedulian sosial. Apakah ada semacam penilaian atau penglihatan Ustaz? Kayaknya ada sesuatu yang kurang bangkit itu kepeduliannya itu di mana maksudnya? Atau ada masyarakat yang menilai begitu apa? Iya. Jadi gini, kadang orang mengukur kapan saat dia bisa membantu manusia yang lain itu kan diukurnya ketika sudah mampu. Begitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Kita membagikan kepedulian itu bukan masalah di finansial dan macam-macam. Kepedulian hati kan Gitu ya. gitu. Jadi nggak harus kita menunggu saat mampu ataupun kita mungkin mengukur diri kita sudah istilahnya layaknya berbagi atau tidak. Jadi kepedulian itu bukan dasarnya itu. Gitu ya. Supaya ya paling tidak merata, khususnya tadi di pendidikan yatim dan duafa. Iya. Boleh jadi gini Ustaz ya, ada orang yang mampu tapi tidak mau ya. Nah, di sini kan harus ada yang memberikan satu motivasi kan, mungkin oh kita nggak seperti ini nih, ada kita menteladankan gitu ya. Betul. Ada orang punya kemampuan kayak tapi nggak ada kemauan. Betul. Ada yang mau tapi nggak mampu kan. Berarti di sini mungkin Bapak kan hadir di situ ya berarti ya. Betul. Dan itu nanti sinkron dengan beberapa program yang mungkin nanti akan kami sampaikan. Ya. Apa aja programnya Ustaz? Oke, mengenai daripada program-program Ya. yang mungkin sudah berjalan di yayasan. Jadi yayasan kami itu punya beberapa program kan, yang sudah berjalan. Karena tadi dikatakan sebagai yayasan pendidikan dan sosial, maka pergerakan kami di dua hal itu, yaitu berjuang di bidang pendidikan dan sosial. Untuk sosial kami punya panti asuhan. Panti asuhan. Sekarang yang dikatakan sebagai LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Berapa anaknya Ustaz? 40 anak sekarang. 40 ya. Baik dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, untuk balita 2 anak. Nah, anak-anak inilah yang tadi kami ceritakan di awal, dia berasal dari anak-anak pelosok desa. Yang memungkinkan ketika mungkin putus sekolah tadi tidak antaranya. betul, ada yang putus sekolah, ada yang memang betul-betul dia yatim, jadi nggak mampu untuk melanjutkan sekolah. Seperti itu. Kemudian kegiatan yang lain, kan punya kegiatan yang sudah cukup mendunia. betul, kegiatan yang sudah kami rutin mungkin kurang lebih 4 tahun. Itu namanya dakwah pelosok desa. Oh, ada Sangat menarik ini. Jadi yang kita tuju itu kan rata-rata medannya pegunungan. Jadi kita pakai kendaraan ke sana. Kalau dulu memang pembangunan jalan belum sebagus ini. Iya. Jadi masih
jalan yang batu, makadam itu, terus ada yang masih tanah. Persoalannya apa? Masih banyak anak-anak yang buta huruf tentang Jadi baca tulis inspirasinya Quran. itu Ustaz adalah tadi kan pendidikan ya. Jadi bagaimana anak yang buta huruf, mungkin buta Arab mungkin atau buta Ya, baca tulis Al-Quran, terus kemudian itu menjadi satu inspirasi atau motivasi ya Ustaz ya berarti ya. betul Oh sekali. iya betul. Terus di dakwah pelosok desa itu awalnya cuma satu masjid, tapi sekarang alhamdulillah sudah berkembang di beberapa masjid. Kembang ya. Kemudian awalnya yang dakwahnya untuk anak-anak, sekarang udah berkembang kepada usia dewasa atau orang tua, dan manfaatnya luar biasa. Jadi begini para pemirsa ya, jadi beliau ini memiliki satu konsep dakwah yang beda dengan mungkin di perkotaan ya. Jadi beliau ini adalah mendakwahkan Islam ini ke tingkat-tingkat desa, pelosok-pelosok desa. Awalnya dari seorang anak ya, anak-anak, kemudian sekarang sudah banyak di masjid-masjid. Ini luar biasa. Jadi perlu jadi keapresiasi ya. Ini mungkin satu keunikan dari Pibo ya. Jadi kita membangun spiritual ya di beberapa desa supaya tetap kokoh ya keagamaannya gitu ya Ustaz ya. Tadinya Ada mungkin kesana yang mungkin ada Ustaz tangkap dari beberapa hal gitu mungkin. Kayaknya ada sesuatu yang ditangkap Ustaz ini. pesan banyak, namun yang paling berkesan begini. Saat itu ada usianya udah usia nenek-nenek. Nenek ya. Ada usia 60 apa, tapi dia mau belajar Quran. Itu luar biasa. Itu apa karena Ustadznya apa karena pengen Bisa belajar? jadi, saya yakin yang tentunya hidayah dari Allah melalui kita. Allah. Jadi walaupun usia sudah lanjut, tapi keinginan dia untuk belajar Quran, bahkan kami mendidik sampai bagaimana cara sholat. Masya Allah. Jadi titik poinnya begini, banyak sekali masjid-masjid yang mungkin belum terurus, dikatakan belum makmur masjidnya. Nah, tugas kami adalah memakmurkan masjid tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu kegiatan sederhana. Bagaimana dengan Itu berkeliling ke satu masjid atau mungkin itu akan ada jadwal masing-masing? Sekarang udah jadwal rutin semua. Oh. Jadi kita karena kita semua, di pedesaan itu pakai jadwal tanggal-tanggal Jawa. Nggak tahu jenengan masih ingat nggak itu? Jadi ada Kliwon, Paring, Wage gitu ya. Jadi ada kajian akad pon, akad Kliwon, Wage dan seterusnya. Iya. Kita ngikutin Jadi, itu ya. sesuai bahasa kaumnya. Gitu ya, Masya Nah, Allah. selain dakwah pelosok desa, tadi punya panti asuhan programnya, kemudian dakwah pelosok desa, ya yang sudah berjalan sampai hari ini ya baksos untuk duafa. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Beda lagi. Jadi itu Keliling desa juga. keliling desa juga, Masya Allah. dan kita berkolaborasi dengan beberapa organisasi-organisasi. Jadi mereka nanti yang menentukan sasaran, nah kita yang mensuplai untuk baksosnya. Begitu Ini ya. sudah berjalan juga kurang lebih 2 tahun. Setiap bulan. Setiap bulan. Wah, luar Dan biasa ini. desanya pindah-pindah. Pindah-pindah ya. Tapi berarti kita kayak sama dong, kita nandur becek ya. Nanam kebaikan di mana-mana nih, berarti ya. Sesuai dengan Nah, gitu kan ya. Tadi desa ditanam, Ya, kemudian untuk pendidikan kaitan dengan itu berarti kepada anak-anak yang buta huruf tadi gitu ya. Iya. Luar biasa. 40 anak ya sekarang. Sekarang yang mungkin itu Ustaz. yang mungkin. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi mungkin yang di Ponorogo baru dengar ya, di sini ada yayasan Panti Asuhan Mukti Wibowo ya. Ya. Kalau boleh tahu alamatnya Ustaz, domisilinya mungkin yang lebih tepat. Jadi gini, singkatnya, kalau untuk panti asuhan sendiri berdiri Mei 2017. Mei 2017. Nah, kemudian awalnya kita kontrak nih, kontrak aja, hak guna pakai saat itu. Namun terjadi satu peristiwa yang hari ini mungkin menjadi pengalaman berharga buat kami. Apa itu Ustaz? Jadi panti asuhan kami mengalami musibah kebakaran saat itu. Masya Allah. Setahun setelah berdiri, Tahun berapa tuh Ustaz? 2018. 2018 mengalami kebakaran. Jadi, namun alhamdulillah setelah kejadian kebakaran itu kita sekarang pindah dan sekarang tanahnya sudah hasil dari wakaf donatur kami. Masya Allah. Terus kemudian gedungnya juga sudah jadi. Wah, ini kayaknya ada musibah, ada berkah di balik musibah ini Ustaz ya. Seperti itu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu rencana Allah. Nggak tahu. Tapi subhanallah ternyata dari peristiwa itu sampai hari ini kami masuk. Peristiwanya gimana Ustaz? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Oke, sedikit saja kami ceritakan kejadiannya siang saat itu. Terus sekitar jam 13. Di saat itu anak-anak sedang tidur siang. Jadi ada korslet listrik gitu. Oh. Iya. Setelah ada anak yang terbangun baru tersadar, terjadilah kebakaran. Dan ludes dah yang ruang depan. Namun untuk ruang-ruang asrama anak tidur dapur aman. Itu tuh maaf, panti asuhannya masih kontrak apa gimana Ustaz?
Ya kontrak. Namanya hak guna panen. Alhamdulillah setelah kami ada musyawarah oleh beliau yang berhati mulia. Masya Allah. Terima kasih, mungkin saya sebut Bapak Juni keluarga. Terima kasih. Itu beliau menyampaikan tidak usah diganti. Masya Allah. Dan sampai hari ini kami tetap berhubungan dengan beliau. Masya Allah. Begitu ya, sesuai mulia ya beliau ya. Subhanallah ya. Jadi titik balik dari kejadian itu justru menjadikan bagaimana Ustaz? Mungkin pengurusan agak lemes apa semakin satu bagaimana itu Ustaz? Koreksi kami adalah teliti. Kita harus teliti bahwa keamanan tentang gedung tersebut, instalasi listrik harus selalu kita teliti. Itu ya. Barangkali ada kabel yang rusak atau hal yang perlu kita benahi. Maknanya nanti ke semua lini bahwa semua harus teliti. Jangan merasa aman. Itu yang penting. Itu ya. Apapun dalam setiap persoalan. Terus pengurusnya apa namanya kayak ada semacam lemes apa semakin bergairah bagaimana itu Ustaz? Ya, Kan kadang-kadang orang kalau ada pas, stres tuh mungkin kalau pas kejadian saya nggak lemes, tapi lemes banget. Lemes double saat itu. Terus kalau untuk sekarang lemes kuadrat dong berarti. iya, kalau sekarang lebih semangat lagi. Oh gitu ya. Karena kita membawa anak. Apa nih yang menjadikan semangat? Anak-anak melihat anak-anak apa atau mungkin Betul, yang jelas gimana rasanya punya panti yang sudah di tempat sendiri, yang kontrak lagi. rasanya beda gitu Ustaz? Rasanya beda. Ya Allah. Gitu. Iya, iya. Syukur banget sama Allah. Pada saat itu pada saat kebakaran juga ya, juga ada dari lembaga Persada ya datangnya. Iya, Mana betul. kaitan apa namanya dari mungkin membangun hubungan dengan Persada ini? Ya, alhamdulillah. Pada saat itu yang saya ingat Persada Jatuh, itu kan hadir ke sana. Jadi ada kegiatan langsung yang kami anggap sebagai bakti sosial pada Sosial ya. bukti Apa aja bahwa kegiatannya waktu di sana? ya Persada datang waktu itu memberikan apa istilahnya motivasi Motivasi. pada anak-anak yang namanya juga anak-anak habis terkena musibah kan Ya, ada shock dan segala shock macam. gitu ya. Jadi memberikan motivasi pada anak-anak untuk bisa bangkit lagi. Selain itu juga memberikan bantuan-bantuan berbentuk materi. Itu sangat bermanfaat bagi kami bahwa paling tidak kami punya semangat, ada yang memperhatikan. Iya, iya. Terima kasih untuk Persada Jatuh. Iya, sama-sama. Insya Allah ini kita akan kerjasama lebih baik lagi ya, Insya Allah. lebih harmonis lagi gitu ya. Iya. Jadi kita komunikasikan. Luar biasa ini. Jadi untuk membangun hubungan komunikasi dengan Apalas Persada terus kita tingkatkan mungkin terkait dengan anak asuh yang 40 ya. Iya. Kita juga punya program wali yatim. Nah, silakan di sana ada 40 itu yang yatim berapa? Oke. Nah, nanti bagaimana sekarang programnya wali yatimnya? Iya. Ya alhamdulillah sekarang kan Yayasan Mukti Ponorogo sudah menjadi MTZ-nya Las Persada. Nah, gitu Ini ya. bergabungnya tentunya di area kami, area museum. Adapun kegiatan dari Las tersebut banyak manfaat buat kami. Yang pertama terutama program wali yatim. Selama ini kita kan belum punya pemikiran Pak, bahwa gimana anak-anak yatim itu punya rekening sendiri. Bagi saya ini keren banget. Selama ini kan oke, donatur langsung kepada yayasan. Iya. Namun belum kepada saya tak langsung Belum ke langsung anaknya. nyentuh ke anaknya gitu. Ini ya, yang membuat saya rekeningnya. wah program ini termasuk yang luar biasa. Kemudian kami selaku MTZ di Las Persada itu sudah ikut di kegiatan tersebut. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada 15 anak yang sudah kita buatkan rekening. 15 anak Dan ya? tahun ini nanti sudah kita cairkan mungkin untuk yang 2 anak. Karena ada di sana ada anak kembar anak kembar. yang yatim. Terus Itu kita dari buatkan kecil rekening. apa gimana Ustaz? Iya, Betul ke sana itu. Kalau hadir di pantinya bukan dari kecil, tapi maksud saya yatim sejak bayi. Kembar sejak kecil. Iya, jadi Oh ya itu sejak kecil. Yatim sejak kecil. Terus karena ada program wali yatim itu baru kami istilahnya paham bahwa mereka juga punya hak untuk mempunyai atau istilahnya menata kehidupan ke depan dengan rekening tadi. Ini kalau boleh tahu ya Ustaz, ya, kelihatan dengan anak yatim yang sekarang berapa namanya itu bercengkrama dengan anak-anak ya, Ustaz. Iya. Ini ada rasa gimana Ustaz kepada mereka nih? Rasa cuma ibadah atau menjenengan seperti apa dengan mereka? Kalau saya itu lebih menekankan rasa bersyukur. Rasa bersyukur. Bersyukurnya begini. Kita kadang-kadang banyak belajar dari mereka. Mereka kadang-kadang di posisi yatim, sebagaimana baginda Rasulullah ya. Iya, iya. Cuma bukan satu alasan bahwa mereka nggak bisa maju, nggak bisa sukses. Itu aja. Saya lebih pada bersyukur dengan mengelola anak-anak yatim, misalnya di panti itu kita timbal balik ke saya pribadi misalnya, Gitu ya. kita ya harus lebih semangat dari mereka.
seperti itu. Karena pesan Rasulullah untuk kita menjaga anak yatim ya, jangan membiarkan anak yatim ya. Jadi itu luar biasa. Jadi mungkin Ustadz punya nggak pesan gitu ya untuk anak-anak kira-kira supaya anak-anak itu kamu di sini itu harus bagaimana deh? Apa nih pesannya Ustadz kira-kira? Ya buat anak-anakku semua, jadilah anak yang berguna untuk bangsa dan agama. Jangan lelah untuk belajar. Jangan patah semangat bahwa kesuksesan itu tidak memberikan latar belakang. Jadi entah kamu yatim atau piatu atau yatim piatu hari ini, semua punya hak sukses ya. Sukses. Ikuti saja aturan yang ada di yayasan sepenuhnya, insya Allah nanti bisa sukses. Pesan kami itu aja. Wah, tetap semangat. Ini keren banget ya. Iya. Ustadz Sungkono ini dia juga di samping membina orang-orang tua juga ya. Iya. Ya, di sana. Mungkin perlu yang tua-tua monggo. Tapi kalau itu nanti beda lagi kan. Iya. Kalau yang anak-anak kecil juga iya, Iya. gitu kan ya. Mungkin anak muda juga kali ya. Iya. Anak muda juga ya. Kita sudah bentuk komunitas namanya Nice Community. Nice. Suatu saat kalau diizinkan saya ajak ke sini. Masya Allah. Nice Community itu dari anak-anak muda. Mereka tergabung, terus kemudian kegiatannya adalah cinta lingkungan hidup. Cinta lingkungan hidup. Sudah kita bentuk 6 bulan ini. Nah, Masih baru. apa tuh kegiatan cuman nandur-nandur apa kan? Peduli terhadap lingkungan berarti sangat universal. Jadi tentang kebersihan, tentang kerapian panti, tentang kemudian kepedulian dia yang lebih besar adalah memahami bahwa resiko terhadap lingkungan hidup ketika kita menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Dari mana sih ide seperti itu muncul itu, Ustaz? Idenya tuh nggak tiba-tiba. Jadi ada anak-anak kami panti juga, panti usianya sudah SMA, sudah sekolah SMA. Iya. Nah dia ngobrol. Nah di situ ketika mereka bertiga ngobrol, saya punya inspirasi. Mereka kan usianya beda dengan kita. Kayak jenengan ini kan dibilang tua juga enggak, dibilang ya apa ya? Saya mungkin ya. jenengan tua karena ketuaan. Kayaknya banyak pikiran. Punya pikiran. Terus, ya. Iya. Lalu saya berpikir begini kan, berpikirnya gini. Kita perlu ngasih wadah ke mereka supaya ketika mereka ngobrol itu lebih nyambung. Maka kita bentuk satu wadah yang isinya itu anak-anak muda aja. Gitu ya. Terus tetap kami arahkan. Nanti Ini kan jadi pembina gitu kayak itu. ya di situ seperti itu. Gitu ya. Wah biasa ya Ustaz ini. Insya Allah. Nah, dari kecil yang bayi kembar, Iya. kemudian anak muda sampai orang tua. Sampai yang tua. Iya. Komplit. Pangabe ya. Iya. KPP. Luar biasa. Jadi Iya. beliau inspirasi anak-anak. Beliau ini inspirasi. Jadi pemirsa beliau inspirasi anak muda. Iya. Kamu wajahnya masih gaul ya. Jadi ya tadi saya bilang juga dibilang tua juga tidak terlalu tua. Tapi dia nggak mungkin cuma ngaku tua ya. Pasti ngakunya muda terus karena kan ketemu sama anak muda terus kan ya. Semangatnya. Semangatnya luar biasa. Tapi juga fans-fansnya emak-emak juga ini. Ini luar biasa. Jadi insya Allah karena niatnya tadi Ustaz kan, niat kebaikan, semua akan ditata kebaikan, semoga semua dari hati ya, sehingga dia semua bisa ngena gitu ya, nendang semua nih, kena semua berarti ya. Ya Allah luar biasa nih para pemirsa. Nah, ini pertemuan yang sangat luar biasa, inspirasi dari Ustadz Sungkono ini banyak sekali. Beliau juga menginspirasi sebuah kebangkitan kepedulian. Jadi kalau ada yang hari ini ketimpangan-ketimpangan, karena kalau udah bicara ketimpangan tuh nggak bisa habis, ada saja ya ketimpangan-ketimpangan sosial. Nah kita harus hadir di situ kan ya. Jadi alhamdulillah pemirsa Sobat Pesawat TV, hari ini kita banyak inspirasi dari beliau, mulai dari kepedulian, kemudian juga mulai dari dakwah. Beliau juga luar biasa. Dakwahnya nggak tanggung-tanggung loh para pemirsa. Dia juga dakwah dari anak-anak, kemudian remaja sampai kepada yang tua-tua ngefan juga sama beliau nih. Ada nggak? Sampai beliau ada yang berbuat foto sama beliau nih kayaknya. Karena kalau di pelosok desa nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya. Jadi kayak jadi Joko Tarub belum sama. Nah kemudian juga beliau ini selain di dunia dakwah sosial juga ya, luar biasa. Beliau ini juga apa ya, memiliki satu rasa untuk membangkitkan spiritual orang-orang yang ada di sana. Jadi maksudnya adalah yang tidak bisa baca tulis ya, kemudian juga diajarkan kita baca tulis tentang Arab. Ini mudah-mudahan ini semua dari acara podcast Non Berbeci ini yang beliau juga hadir ini, mudah-mudahan banyak bermanfaat ya. Dan insya Allah beliau akan juga hadir kapan-kapan menginspirasi kita semua, karena beliau ini banyak ilmunya yang belum digali ya. Nanti kapan-kapan kita akan gali khusus tentang bagaimana
memberikan motivasi kepada emak-emak itu, mungkin bisa jadi gitu ya. Insya Allah. Kayak gitu insya Allah. Baik, terima kasih para pemirsa. Kami dari podcast Nandur Becik yang kita punya moto yaitu dunia becik Akhirat apik. Demikian kami cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.